Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Oktaviani Rosniadi Pratama sebagai mahasiswi PLP 2 di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Ibu merupakan mahasiswi program studi pendidikan fisika Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi rangkaian arus bolak-balik atau alternating current. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Ibu berikut ini. Rangkaian arus bolak-balik atau AC (alternating current), materi kelas 12. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu memahami konsep arus dan tegangan bolak-balik, menganalisis hubungan antara arus dan tegangan bolak-balik, menganalisis rangkaian seri RLC yang terhubung dengan sumber tegangan AC, menggunakan diagram fasor untuk visualisasi besaran AC secara sinusoidal, dan yang terakhir menentukan jumlah daya disipasi pada rangkaian RLC. Ini merupakan peta konsep dari rangkaian arus AC. Rangkaian arus AC terdiri atas rangkaian dasar dan rangkaian kompleks. Rangkaian dasar terdiri atas rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Sedangkan pada rangkaian kompleks kita akan mempelajari mengenai rangkaian seri RLC. Pada rangkaian seri RLC ini terdapat aplikasi resonansi dan besaran penting impedansi. Adapun konsep penting dari rangkaian arus searah yaitu adanya nilai efektif, daya, beda fase, arus, dan tegangan. Nah, semua negara di seluruh dunia menggunakan arus bolak-balik untuk transmisi listrik ke rumah-rumah. Di Indonesia sendiri, sebagian besar listrik yang dipakai di rumah-rumah memiliki standar yaitu 220 volt, 50 Hz. Nah, kira-kira kenapa listrik rumah menggunakan arus bolak-balik, anak-anak? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu untuk mempelajari tentang rangkaian arus bolak-balik. Sebagian besar energi listrik yang digunakan sekarang dihasilkan oleh generator listrik. Ini merupakan generator listrik dengan bentuk arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik tersebut dapat dihasilkan dengan induksi magnetik dalam sebuah generator AC. Kalian tentu mengetahui bahwa sebuah generator dirancang sedemikian rupa untuk membangkitkan GGL sinusoida. Nah, apakah GGL sinusoida itu? Bagaimana hubungannya dengan arus dalam induktor, kapasitor, atau resistor? Untuk lebih mengetahuinya, ikutilah pembahasan berikut ini. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian arus searah dan rangkaian arus bolak-balik. Terdapat perbedaan di antara kedua rangkaian listrik ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada aliran arusnya. Pada gambar ini merupakan gambar rangkaian listrik arus searah, di mana konsep arus listrik pada rangkaian listrik arus searah yaitu watt arus mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sedangkan untuk elektronnya itu bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Jadi seperti ini. Nah, ini aliran elektronnya. Bergerak dari sini, dari kutub negatif ke kutub positif, mengikuti tanda panah ini. Kemudian yang kedua ada listrik arus bolak-balik atau AC, di mana konsep arus listrik sama dengan listrik arus searah, yaitu watt arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sedangkan untuk aliran elektronnya itu bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif, seperti tanda panah ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Nah, ini pergerakan dari aliran elektron pada listrik arus bolak-balik atau AC. Dapat kita lihat di sini, arus yang mengalir
ini bergerak secara bolak-balik. Nah, seperti ini. Beda dengan yang di DC tadi. Kalau di DC tadi, arusnya searah. Itulah yang dinamakan bahwa ini adalah listrik arus searah dan ini merupakan listrik arus bolak-balik. Nah, apa itu rangkaian arus bolak-balik atau AC? Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai GGL induksi, di mana persamaannya yaitu GGL sama dengan N dikali B dikali A dikali omega sin omega T. Kemudian kita juga pernah mempelajari persamaan gelombang, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan A dikali sin omega T. Maka, jika terdapat persamaan V sama dengan 200 sin 100T dan persamaan kedua adalah I sama dengan 200 sin dikali 100T plus V, maka di sini dapat kita nyatakan bahwa 200 ini adalah V maksimum. Karena kita ketahui bahwa amplitudo adalah titik tertinggi dari sebuah gelombang. Maka untuk I-nya itu I 200 ini adalah I maksimum. Kemudian dari sini kita dapat mengetahui tegangan efektif dan dan arus efektif. Di mana rumus tegangan efektif yaitu sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Sedangkan arus efektifnya yaitu I maksimum dibagi dengan akar 2. Kemudian untuk tegangan rata-rata diperoleh sama dengan 2 dikali V maksimum dibagi dengan T. Untuk arus rata-ratanya yaitu arus rata-rata sama dengan 2 dikali I maksimum dibagi dengan P. Kemudian kita akan mempelajari rangkaian RLC murni. Rangkaian listrik AC terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama rangkaian resistif, yang kedua rangkaian induktif, yang ketiga rangkaian kapasitif. Di mana rumus dari tegangan bolak-baliknya adalah V maksimum dikali sin omega T. Begitu juga dengan rangkaian induktif dan rangkaian kapasitif. Namun, untuk arus listriknya, pada rangkaian resistif itu ialah I maksimum dikali sin omega T. Sedangkan untuk rangkaian induktif, ada pengurangan 90 derajat. Dan di kapasitif ada penambahan 90 derajat. Untuk rangkaian resistif, rumusnya tadi adalah I maksimum dikali sin omega T, di mana I maksimum ini nilainya adalah V maksimum dibagi dengan R atau hambatan. Untuk rangkaian induktif, itu tadi rumusnya adalah I maksimum dikali sin omega T dikurang dengan 90. Untuk I maksimumnya bernilai V maksimum dibagi dengan XL. Apa XL ini? XL ini adalah reaktansi induktif, di mana nilainya adalah omega dikali L. Selanjutnya yang terakhir ada rangkaian kapasitif. Rumus dari arus rangkaian kapasitif yaitu I maksimum dikali sin omega T ditambah 90 derajat, di mana I maksimumnya bernilai V maksimum dibagi dengan XC. XC adalah reaktansi kapasitif, di mana nilai XC yaitu adalah 1 dibagi omega dikali C. Untuk grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama
grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada resistor. Dan yang kedua, grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada induktor. Yang terakhir, grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada kapasitor. Rangkaian resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Baiklah, sama-sama kita ingat bahwa arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama. Jadi di sini I itu sefase dengan V. Ya, sefase. Maka bagaimana untuk mengetahui bahwa arus dan tegangan itu sefase? Dapat kita ketahui melalui diagram Frazor berikut ini. Nah, ini dia diagram Frazor dari resistor. Di sini terdapat grafik hubungan antara tegangan arus terhadap waktu. Nah, berdasarkan grafik, kita lihat bahwa ketika P-nya 0, ini garis yang biru ini, maka I-nya juga 0. Jadi I-nya akan sama dengan nilai I-nya sama dengan P maksimumnya. Jadi nilai I maksimumnya sama dengan P maksimumnya. Maka itulah kita katakan bahwa pada rangkaian resistor tegangan dan arus sefase. Nah, untuk arus yang mengalir melalui resistor, rumusnya adalah PR per R sama dengan V maksimum dibagi R sin omega T, di mana kita tahu bahwa V dibagi R ini adalah I. Nah, karena ini maksimum, maka I-nya juga maksimum. Kemudian untuk tegangan pada resistor, rumusnya adalah V maksimum dikali sin omega T. Kemudian rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif. Ini yang kita katakan dengan reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor, atau dapat dirumuskan dengan XL sama dengan omega dikali L. Omega tadi adalah frekuensi sudut arus dan L adalah induktansi diri induktor. Kemudian bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus pada rangkaian induktor? Kita lihat pada diagram Frazor berikut ini. Nah, pada diagram Frazor rangkaian induktor, kita lihat bahwa nilai V-nya ini 0, sedangkan I-nya adalah maksimum, ya kan? Kemudian sebaliknya, ketika V-nya maksimum, maka I-nya 0. Maka itulah dapat dikatakan bahwa tegangan mendahului arus 90 derajat. Mendahului arus 90 derajat. Atau 1/2 V. Untuk rumus reaktansi induktornya tadi sudah dibahas, XL sama dengan omega dikali L, dan arus yang mengalir melalui induktor yaitu V maksimum dibagi omega L dikali sin omega T negatif 1/2 V. Nah, untuk V maksimum dibagi dengan omega L itu bernilai dengan I maksimum, sama nilainya dengan I maksimum. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa rumus I sama dengan V per R. Sedangkan V di sini adalah V maksimum.
Untuk R pada rangkaian induktor itu bernilai sama dengan XL. Jadi Fm maksimum dibagi dengan XL. XL tadi adalah omega L. Jadi inilah hasilnya. I maksimum adalah P adalah tegangan maksimum dibagi dengan omega L. Kenapa negatif kenapa negatif 1/2 V? Itu dikarenakan tegangan mendahului arus 90 derajat. Berarti di sini arus tertinggal oleh tegangan 90 derajat. Untuk tegangan pada induktor, rumusnya VL sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Kemudian rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Nah, ini adalah reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif tergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus yang dapat dirumuskan sebagai 1/omega C. Nah, bagaimana hubungan antara tegangan dan arus pada rangkaian kapasitor? Lihat pada diagram fasor ini. Nah, lihat di sini, pada saat P-nya 0, maka I-nya maksimum. Dan ketika I-nya 0, maka P-nya maksimum. Maka telah dikatakan bahwa arus mendahului tegangan 90 derajat. Untuk rumus reaktansi kapasitor tadi sudah dibahas, SC sama dengan 1 dibagi omega dikali C. Kemudian untuk arus yang mengalir melalui kapasitor itu rumusnya omega C dikali F maksimum dikali sin dikali omega T ditambah 1/2 V. 1/2 V ini sama dengan 90 derajat tadi. Kenapa omega dikali C dikali V itu adalah I, sama seperti yang induktor tadi, bahwa I itu sama dengan P per R. Nah, untuk V-nya tadi adalah V maksimum, sedangkan R untuk hambatan untuk kapasitor yaitu X per C. Berarti di sini V maksimum dibagi dengan X per C. Nah, sedangkan nilai dari X per C adalah 1/omega C. Jadi kita bagi dengan VFF maksimum dibagi dengan 1/omega C. Hasilnya adalah omega C dikali F maksimum. Untuk tegangan pada kapasitor yaitu VC sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Baiklah, kemudian kita masuk kepada rangkaian seri RLC. Ini merupakan gambaran dari rangkaian seri RLC. Nah, apa itu rangkaian seri RLC? Rangkaian seri RLC yaitu rangkaian yang memiliki resistor, induktor, kapasitor yang dihubungkan dengan tegangan AC, kemudian disusun secara seri. Untuk kuat arus pada rangkaian seri RLC, konsepnya sama dengan rangkaian seri pada listrik arus searah, yaitu di mana arus di setiap titik itu bernilai sama. Jadi di sini I pada resistor sama dengan I pada induktor dan kapasitor, yang mana hasilnya adalah I. Untuk beda potensialnya pada rangkaian seri itu berbeda. Untuk rangkaian seri RLC rumusnya seperti ini. Untuk beda potensial pada rangkaian resistif sama dengan tegangan resistor maksimal dikali sin omega T, atau dapat disederhanakan F sama dengan I kali R. Kemudian untuk induktor itu tegangan induktor maksimal dikali sin omega T ditambah I per 2.
atau bisa kita sederhanakan dengan I dikali XL. Untuk yang terakhir, yaitu beda potensial pada rangkaian kapasitor, rumusnya V kapasitor maksimal dikali sin omega T dikurang V per 2, atau bisa kita sederhanakan menjadi I dikali XC. Nah, kemudian tadi kita pada peta konsep dikatakan aplikasi pada rangkaian seri RLC ini adalah impedansi. Nah, apa itu impedansi? Impedansi adalah hubungan tegangan dan arus pada rangkaian seri RLC, di mana rumusnya adalah Z sama dengan V per I, atau jika kita mencari V, itu rumusnya adalah I dikali Z. Untuk mencari I, itu rumusnya V dibagi dengan Z. Nah, ini merupakan diagram fasor dari rangkaian RLC. Di sini sudah lengkap, ada hubungan antara I, FR, di sini ada FL, dan di bawah ada C. Kemudian resultannya adalah V maksimum. Baiklah, dapat kita lihat bahwa di sini I sepase dengan FR, kemudian FL itu mendahului I 90 derajat, kemudian FC itu tertinggal 90 derajat dengan I. Rumus dari tegangan total atau V maksimum yaitu adalah FR kuadrat ditambah FL dikurang FC pangkat 2 diakarkan. Kemudian dapat disederhanakan, tegangan totalnya adalah I dikali R kuadrat ditambah I dikali XL dikurang I dikali XT pangkat 2 diakarkan. Untuk mendapatkan impedansinya, kita tinjau diagram fasor ini sebagai vektor. Kita tarik garis ke sini. Nah, ini adalah Z. Z itu adalah impedansi, di mana rumusnya adalah kita menggunakan tadi Z sama dengan V per I. Di sini kita dapatkan V-nya IR kuadrat ditambah IXL dikurang IXC pangkat 2 diakarkan dibagi dengan I. Jadi bisa kita coret ini I1, I1, I1. Maka tinggal R kuadrat akar L kuadrat ditambah XL dikurang XC dipangkatkan 2. Kemudian untuk pergeseran fase atau sering kita sebut dengan beda fase. Di sini kita bisa mendapatkannya dari diagram fasor ini lagi. Kita tinjau diagram fasor ini, kita buat di sini adalah suku theta. Maka tangan dari tetanya ini adalah depan dibagi samping. Nah, untuk sisi depannya yaitu FL dikurang FC, dan untuk sisi sampingnya yaitu FR. Jadi rumusnya adalah beda fase sama dengan FL dikurang FC dibagi dengan FR. Kemudian selanjutnya ada beberapa sifat atau kemungkinan pada rangkaian seri RLC. Yang pertama yaitu jika nilai XL lebih kecil daripada XC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Jadi kita lihat di sini, jika nilai XL-nya lebih kecil dari nilai XC-nya, maka rangkaian bersifat kapasitif. Jika rangkaian bersifat kapasitif, maka di sini tegangan tertinggal terhadap arus 90 derajat. Untuk beda sudut fasenya itu dirumuskan dengan tan theta sama dengan XL dikurang XC dibagi R. Sama seperti tadi, kita tarik seperti ini.
Maka untuk sudutnya di sini, tangan tadi adalah depan ini dibagi dengan samping. Dapatlah XL dikurang XC. Kemudian yang kedua, nilai XL lebih besar dari XC. Jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian akan bersifat induktif. Jika rangkaian bersifat induktif, maka tegangan mendahului arus sejauh 90 derajat. Untuk rumusnya sama, yaitu tan theta sama dengan XL dikurang XC dibagi dengan R. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai XL sama dengan nilai XC. Maka besar impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya. Ini adalah Z. Z ini sama dengan R. Nah, pada rangkaian akan terjadi resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah suatu gejala yang terjadi pada rangkaian arus bolak-balik yang mengandung rangkaian RLC. Di mana kita dapatkan rumusnya dari omega sama dengan 1 per akar LC. Kemudian untuk frekuensi resonansi itu kita turunkan dari rumus ini. Frekuensi sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Omega tadi hasilnya adalah 1 per LC. Kita tulis 1 per LC dibagi dengan 2pi. Jadi hasilnya adalah 1 per 2pi dikali akar LC. Kemudian ada daya disipasi. Apa itu daya disipasi? Daya disipasi merupakan daya yang digunakan di rangkaian RLC. Di sini ada 3 konsep mengenai daya disipasi. Yang pertama, daya semu merupakan daya listrik yang melalui suatu pengantar transmisi atau distribusi. Yang rumusnya adalah daya sama dengan I kuadrat daya atau P sama dengan I efektif, arus efektif pangkat 2 dikali dengan impedansi. Namun di sini konsepnya adalah hanya hambatan yang bisa mendisipasikan daya tersebut. Maka di sini lanjut ke pembahasan kedua, daya sesungguhnya merupakan daya listrik yang digunakan untuk keperluan menggerakkan mesin-mesin listrik atau peralatan lain. Jadi kita ganti Z ini dengan R, karena apa? Z ini tadi kan rumusnya adalah R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Nah, dikatakan bahwa hanya hambatan yang dapat mendisipasikan daya listrik di sini. Nah, dikatakan bahwa hanya hambatan yang dapat mendisipasikan daya listrik melalui suatu penghantar transmisi. Maka ini adalah 0 dikurang dengan 0. Maka hasilnya hanya akar R kuadrat. Akar R kuadrat ini adalah, jadi kita ganti Z itu dengan R. Kemudian rumus dari arus efektif yaitu adalah P efektif dibagi dengan Z dikali dengan I efektif. Karena di sini pangkat 2, kemudian dikali dengan R. R dibagi dengan Z ini adalah cos theta. Cos theta inilah yang disebut dengan faktor daya. Jadi faktor daya itu rumusnya adalah cos theta. Faktor daya itu apa? Faktor daya merupakan karakteristik dari arus AC, yaitu rasio dari daya kerja terhadap total daya. Nah, ini untuk keterangan simbol dan satuan pada rumus rangkaian arus searah. Silakan dicatat keterangan simbol dan satuan rumus ini. Kemudian ini juga merupakan keterangan simbol dan satuan rumus pada rangkaian listrik arus bolak-balik atau AC. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu mengenai materi rangkaian listrik arus bolak-balik atau alternatif current yang disingkat dengan AC. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.